Assalamualaikum. Teman-teman, pernah kepikiran nggak sih, ada nggak ya semacam resep rahasia gitu? Sebuah cara supaya sapaan dan doa-doa kita kepada Sang Pencipta itu jadi lebih impactful, lebih besar kemungkinannya untuk dijawab. Nah, hari ini kita bakal coba masak bareng. Kita akan bedah sebuah formula yang dahsyat banget dari ulama klasik, Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kita akan lihat resep ini dalam 5 bagian utama yang bisa langsung kita coba praktekkan. Oke, kita mulai dari yang paling fundamental ya. Ibarat masakan nih, setiap resep yang hebat itu pasti punya satu bahan inti. Bahan yang kalau nggak ada ya, rasanya nggak akan sempurna. Bahan utamanya nih adalah hadirnya hati. Ini tuh bukan cuma soal fokus atau konsentrasi loh, tapi ini tentang benar-benar hadir seutuhnya. Jadi pas kita berdoa itu bukan cuma mulut yang komat kamit, tapi hati dan pikiran kita juga ikut ngobrol, menyatu dan tertuju hanya kepada Allah. Nah, yang seru nih dari resep ini, ternyata timing itu penting. Ada waktu-waktu tertentu yang digambarkan seolah-olah pintu langit itu lagi terbuka lebar. Sumber kita menyoroti 6 waktu emas ini. Jadi, catat ya, ada 6 waktu mustajab. Pertama, di sepertiga malam terakhir pas lagi hening-heningnya. Kedua, saat azan berkumandang. Ketiga, di antara azan dan iqomah. Keempat, pas banget setelah kita selesai sholat fardu. Kelima, saat khatib berkhutbah di hari Jumat. Dan yang terakhir, di penghujung hari Jumat setelah asar. Oke, bahan utama udah siap, waktu yang pas juga udah kita tahu. Sekarang kita masuk ke tahap persiapan diri. Ini soal gimana caranya menyelaraskan apa yang ada di dalam hati kita dengan sikap tubuh kita. Kita mulai dari dalam dulu ya. Siapin hati yang penuh rasa khusyuk dan tunduk. Hati yang lembut, yang benar-benar ngerasa kecil dan butuh banget pertolongan di hadapannya. Ini nih, sikap hati seorang hamba yang lagi memohon. Nah, perasaan di hati tadi kita wujudkan juga lewat sikap fisik. Kita arahkan badan menghadap kiblat, pastiin kita dalam keadaan suci, lalu kita angkat kedua tangan kita. Ini adalah simbol kalau kita benar-benar pasrah dan memohon dengan sepenuh hati. Sekarang kita bahas gimana cara ngomongnya. Ternyata ada tata pramanya. Ada urutan yang indah banget, biar sapaan kita ke Allah itu penuh dengan adab dan rasa hormat. Jadi prosesnya itu ada 4 langkah. Awali dulu dengan pujian dan sanjungan untuk Allah. Setelah itu, jangan lupa kirimkan sholawat untuk Nabi Muhammad SAW. Baru deh kita ambil waktu sejenak untuk mohon ampun atas semua dosa kita. Nah, setelah jembatan ini terbangun, barulah kita sampaikan hajat kita. Dan yang terakhir, biar resep doa kita makin mantap, ada semacam bumbu penyedap atau sentuhan akhir. Amalan-amalan ini bisa bikin doa kita naik level. Ini termasuk memohon dengan kesungguhan yang mendalam, nggak apa-apa diulang-ulang. Lalu, hati kita itu seimbang antara harapan besar akan terkabul dan rasa cemas karena dosa-dosa kita. Jangan lupa panggil Allah dengan nama-namanya yang terindah, Asmaul Husna. Dan akan lebih baik lagi kalau sebelum berdoa kita awali dengan kebaikan, seperti bersedekah. Jadi, bisa dibayangin ya, kalau semua elemen ini, hati yang hadir, waktu yang pas, persiapan fisik dan batin, plus cara minta yang sopan, semuanya menyatu, yang kita lakukan itu bukan lagi sekedar minta-minta biasa. Ini udah jadi sebuah bentuk ibadah yang komplit dan indah banget. Dan puncaknya, dengerin deh kesimpulan luar biasa dari Ibnu Qayyim sendiri. Beliau bilang, maka doa seperti ini hampir tidak akan ditolak sama sekali. Wah, ini sebuah penegasan yang penuh harapan kan? Untuk siapapun yang mau meracik doanya dengan resep ini. Nah, ini pertanyaan buat kita renungkan bersama. Setelah kita bongkar resep lengkap ini, kira-kira elemen mana nih yang paling kena di hati? Langkah mana yang mau kita coba fokuskan duluan dalam setiap sapaan kita kepadanya mulai hari ini?